Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-kitab Adabus Sufiyah li Syekhil Imam al-Ustaz Abil Qasim Abdul Karim Al-Kushairi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-ikhlas tasfiyatul amali lillah anil afat wa idza lam yulahiz fi ta'atihi ghairallah faqad akhlas. Macam sudah ya. Wa idza istabsyara biqabulil khalqi iyyah asyraka fi sirrihi billah haitsu amila li ghairihi walil ikhlasi tartib wan nasu fihi ala maratib. Ikhlas apa artinya? Tasfiyatul amal, menjernihkan amal. Tasfiyah, menjernihkan, membersihkan, mensucikan. Safa maknanya jernih, bersih, jernih. Dijernihkan, dibeningkan amal dari apa? Anil afat, dari segala yang merusak. Ya, untuk apa? Lillah, untuk Allah. Jadi ikhlas adalah menjernihkan amal dari segala yang merusaknya, ya, agar untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain. Itu sebab kalau kita ikhlas maka Allah tauhid, ya, yani ahad. Itu sebab suratu ahad dinamakan suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad, itu surat ikhlas, pemurnian Allah dari segala sesuatu. Kita memurnikan Allah bukan memurnikan bilangan. Ya, bukan memurnikan bilangan. Kita singkirkan ada Tuhan selain Allah. Tak ada Tuhan selain Allah. Yang membuat Tuhan adalah nafsu. Ya. Yang membuat Tuhan adalah nafsu. Maka pada praktikalnya tauhid itu memurnikan amal agar bukan dari nafsu, agar bukan karena nafsu, agar bukan untuk nafsu. Itulah memurnikan amal. Nafsu itu tubuh. Maka apapun kita lakukan jangan ada keinginan untuk tubuh. Nama baik tubuh, ya, kenikmatan tubuh, kesenangan tubuh, ya, itu nafsu. Karena di tubuh ini ada syahwat dan ada ghadab. Maka untuk memenuhi syahwat, ya, dan tubuh ini disebut nafsu, diciptakan memang macam itu sifatnya. Diciptakan memang macam itu sifatnya. Agama menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh jasad bukan dia menciptakan sesuatu, tapi Allah yang akan menganugerahkannya. Oleh karena itu murnikan saja berbuat itu untuk Allah, ya, apapun. Apabila dia tidak memperhatikan, apabila lam yulahiz, apabila dia tidak memperhatikan, ya, fi ta'atihi, di dalam taatnya, seorang yang beramal tidak memperhatikan ghairallah, selain Allah, itu faqad akhlasa fi ibadatihi, maka dia telah ikhlas, telah murni, telah menjernihkan ibadahnya. Artinya kalau dia melakukan kebaikan, melakukan taat, dia tidak perhatikan sama sekali selain Allah. Ya, selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah alam semesta ini. Melakukan apapun bukan untuk alam semesta.
Wa izastabsyara biqabulil khalqi. Kalau dia merasa mendapat gembira, ya, karena diterima oleh orang, ya, karena orang menerima dia, karena menerimanya makhluk kepada dia, itu berarti dia telah mensyarikatkan dalam batinnya, dalam hatinya, ya, mensyarikatkan, menyamai di dalam batinnya billahi, kepada Allah. Ya, kalau kita melakukan amal, orang terima, orang memuliakan, orang mengucapkan terima kasih, orang, lalu kita gembira karena diterimanya itu oleh orang, karena dipujinya oleh orang, karena dihormatinya oleh orang, gembira saja. Berarti gembira itu kan ada di dalam hati yang paling kecil, sir. Ya, kita menyebutnya hati paling kecil, padahal itu Pak Maha Agung. Ya, kenapa paling kecil? Karena kita jauh, sering tidak mendengar. Ya, karena kita tidak dikuasai oleh sir itu, jadi jauh. Ya, karena kita tidak kenal dengan sir itu, tidak memiliki, maka jauh. Kita sering, sebetulnya dari hati yang paling kecil waktu itu saya ragu, tetapi kenapa jadi tak dengar tuh suara itu? Karena dia sebut paling kecil. Karena yang paling besar pada saat itu suara nafsu. Tetapi kalau orang yang suara nafsunya kecil, maka yang paling besar suara Allah. Itulah sir, suara Allah. Di dalam sir itu ada sautul haq, ada suara Allah. Mungkin ketika kemampuan seseorang sudah lemah, tak ada lagi daya, tak ada lagi upaya, pikiran pun mungkin stroke sudah, baru sir itu naik. Ya, baru saya berpasrah kepada Allah. Nah, sudah stroke. Ya, kenapa pasrah kepada Allah menunggu stroke? Kenapa kita baru mendengar suara sir itu? Ya, itu sebab ada ungkapan, orang menjadi wali itu bukan disebabkan karena sakit terus, karena miskin terus. Ya, karena sakit dan miskin artinya dia tidak melakukan maksiat, akhirnya dia sadar. Ya, bukan. Kemudian dia benar dan soleh, tidak jadi wali, karena kalau sembuh maksiat lagi, karena nafsunya masih hidup. Ya, karena nafsu itu ya di tubuh ini melekatnya. Itu sebab rata-rata orang tua kelihatannya tidak maksiat, coba disehatkan badannya, maksiat lagi. Ya, artinya bukan karena sakit, bukan karena mati, karena miskin, artinya bukan karena umur. Ya, hidup jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dia paham akan kebenaran, dia tahu akan menghindar dari keburukan, tidak sebetulnya. Ya, tetapi karena kita melawan hawa nafsu sejak dini. Nah, itu sebab izas tabsyara, jika mencari gembira, artinya merasa gembira. Ya, ini istabsyara kan ada makna tolabiyah, ada makna sayrurah. Nah, kalau ini cocoknya di sini as-sayrurah. Kalau dia menjadi gembira, karena baknya bak sababiyah, karena ya disebabkan diterima oleh orang, orang menerima kepadanya biqabulil khalqi. Ya, biqabulil khalqi. Itu khalqi jadi maf'ul, jadi fa'il itu. Hei. Hei. Biqabulil khalqi iyyahu. Jadi fa'il, jadi maf'ul, itu khalqi. Nazim, mana Nazim? Fa'il maf'ul, Zim. Fa'il maf'ul. Hafiz. Hafiz ada? Fa'il. Maf'ulnya iyyahu biqabulil khalqi iyyahu, makhluk menerima akan dia, olehnya. Ya, susah kan? Jadi jangan diterjemahin ikut dengan kata-kata, nanti bertumpu dengan kata-kata. Terjemahkan di kepala, ya, pahamkan di kepala, jangan ditulis. Kalau dia menjadi gembira disebabkan orang menerimanya, berarti dia telah menyertai, mensyarikatkan di dalam hati kecilnya, dalam batin kecilnya kepada Allah. Kenapa kita tidak bikin gembira Allah? Kenapa kita tidak berpikir untuk Allah menerima kita, bukan diterima orang? Untuk dibenarkan oleh Allah, bukan dibenarkan oleh orang. Ya.
bukan dibenarkan oleh orang. Ya. Maka itu sebabnya di dalam tarbiyah semakin guru tidak menilai kita, semakin guru ya tidak memperhatikan kita, semakin guru ya tidak memuji kita, berarti ya kita tengah dilatih untuk ikhlas agar tidak rasa gembira kalau orang menerima kita. Ya. Karena begini, tarbiyah itu kan ada minat tariqah ila syariah, minat syariah ila tariqah. Allahumma shalli. Minat takhalli ila tahalli. Nah, yang susah minat tahalli ila tajalli. Nah, yang susah minat tahalli ila tajalli. Karena ini as-sayrul sayrun adaq atau as-sayrul adaq. Perjalanan yang halus, yang hampir bukan seperti perjalanan. Itu. Haitsu amila li ghairi, di mana dia beramal untuk selain Allah. Untuk apa? Untuk orang. Buktinya dia gembira. Kalau orang tak nerima, terus malas. Nah, berarti dia ini tidak jernih amalnya. Oleh karena itu dikatakan walil ikhlasi tartib. Untuk ikhlas itu memiliki urutan, tahapan. Wan nasu fihi ala maratib. Dan manusia berarti di dalam ikhlas ini terdapat ala maratib, bertingkat-tingkat. Ya. Karena ikhlas juga mempunyai urutan. Ya, orang ikhlas mula-mula begini, kemudian naik lagi ikhlasnya makin tinggi, maka berarti ya orang juga mempunyai martabah berdasarkan ikhlas itu. Fa awwaluhu faqdu ru'yatil ashkhas. Yang pertama ikhlas itu adalah faqdu ru'yatil ashkhas. Apa? Tidak dilihat orang. Ya. Kan ikhlas itu kalau dilihat orang, riya, lawannya ikhlas kan riya. Riya itu adalah melihat, dilihat orang. Kalau kita melakukan sesuatu ingin dilihat orang, maka itu tidak ikhlas atau riya. Permulaan riya tidak ingin dilihat orang. Oleh karena pada mula-mula orang beribadah ya sendiri, maka dikhalwahkan, ya, disuruh zikir sendiri pagi dan petang, ya, bukan zikir ketika kumpul terus zikir, ya, begitu sendiri tidak zikir, ya. Wa ba'dahu, setelah itu alla yahsaba min amalihil khalas Allah fayara najatahu bipadli rabbih la bi amali nafsi. Yang kedua ya, kalau yang pertama patokannya itu tidak dilihat orang, tidak dilihat orang, maka ikhlas yang paling rendah adalah dia tidak ingin dilihat orang. Tapi orang yang melakukan ikhlas itu secara suluk tinggi. Ya, artinya murid hampir akhir perjalanan ruhiyahnya kalau sudah dia menghadapi persoalan tidak ingin dilihat orang. Itu berarti dia berjalan tuh, dan ketika sampai pada batinnya berjalan, hati batinnya berjalan, bertambah sifat mulianya itu berjalan. Sifat mulianya bertambah. Ya, bukan sabarnya bertambah, sabar sudah, tambah lagi, ikhlas, ridho, tambah lagi, itu berjalan namanya. Ya. Nah begitu ikhlas, berarti sudah hampir, sudah jauh lah perjalanannya tuh. Karena ikhlas sudah dekat kepada tauhid. Ya. Nah maka setelah di atas itu, kalau dia sudah tidak lagi terganggu oleh orang, berarti ikhlasnya sudah bukan itu. Kalau kita ibadah terganggu dengan orang, maka kita tidak ikhlas. Kita perlu jangan dilihat orang. Tapi kalau sudah dilihat orang tidak terganggu, maka ada ikhlas yang lebih tinggi lagi yang perlu dicapai.
Wa ba'dahu, setelah itu ala yahsaba min amalihil khalas. Ya. Dia tidak menghitung, ya, menghitung kepada amalnya apa? Al-khalas. Apa al-khalas itu? Bebas. Ya. Al-khalas adalah bebas. Ya. Dia artinya bukan dia yang membebaskan amalnya dari riya, bukan. Tetapi Allah yang bebaskannya. Ya, bukan pikiran dia, oh saya tidak perlu dilihat orang. Ya, saya sama aja saya dilihat orang, tidak, bukan dia. Justru ya, dia tidak memandang bahwa dialah yang al-khalas, pembebasannya dari amalnya bukan dia. Dia tidak mengira, tidak menghitung itu dia yang membebaskan dari riya, dari ingin dilihat orang di dalam amalnya, itu bukan dia. Ya, bukan dia. Artinya mana terusnya? Fayara najatahu, dia memandang selamatnya itu bifadli rabbi, karena karunia Allah. La bi amali nafsi, bukan karena upaya dirinya, bukan karena amal dirinya, bukan. Ya, saya udah zikir ini makanya saya sudah ikhlas. Tidak. Ya. Karena ada sebagian orang memahami ketika di dalam tasawuf itu disusun, zikir ini sekian ribu untuk melawan nafsu ini, yang sekian puluh ribu melawan nafsu ini, sekian puluh ribu melawan. Kalau yang zikir yang sudah 70 ribu ini sudah zikir paling akhfa, ya, sudah paling tinggi, dan ini berarti sudah bebas dari syirik hobi misalnya. Tulisannya emang begitu. Nah, orang mengira ya zikir itu yang bekerja. Makanya ada sebagian orang bertanya, kamu zikirnya sudah di mana? Oh, saya zikirnya sudah di ini. Oh, berarti makamnya tinggi. Itu salah. Apa kalau di Indonesia disebut salah kaprah, salah lumrah. Apa tuh? Salah tapi tersebar, sudah terbiasa, sudah jadi tradisi. Akhirnya seolah-olah dia, wah, apabila sudah selesai 20 ribu, kata gurunya selama 40 hari ya, 20 ribu 40 hari, datang. Gimana? Oh, Syekh tambahkan lagi, saya udah 40 hari. Oh, sekarang berarti kamu zikir sekian untuk membunuh nafsu ini. Oke, selesai lagi, naik. Ya. Dia mengira begitu, tidak. Zikir itu adalah istiqdadiyah. Ya. Zikir itu nyiapin tempat saja agar kosong. Ya. Membersihkan tempat, artinya hati, agar kosong. Banyak hati itu rusak karena dari panca indera itu, dan akhirnya naik ke pikiran kacau. Nah, maka dengan zikir lidah digerakkan, maka seluruh saraf bergerak itu. Telinga pun tidak mendengar lain, pikiran pun terpusat kepada ucapan lidah, dan mudah-mudahan zikir itu masuk ke hati. Gitu. Ya. Ya, kalau mereka para aulia sambil berzikir dimanapun, matanya kemanapun mungkin zikir. Ya, kita ya, sudah merem pun masih tidak bisa zikir hatinya. Ya. Itu. Nah, itulah zikir lidah. Ya, karena lidah ini kalau bergerak, seluruh panca indera yang lain juga akan terpengaruh. Itu sebab lidah tidak boleh bicara buruk, nanti akan membangun sugesti dalam pikiran. Akhirnya, oh udahlah, saya memang buruk, jadi buruk lah. Gitu. Saya memang tidak mampu, jadi mampu. Gitu. Tapi jika lidah ini terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Jangan asik dengan bilangan dia lagi membunuh nafsu, bukan. Illallah, la ilaha illallah. Akhirnya Allah. Tidak. Ya. Yang kita fokus adalah memang menggerakkan seluruh jasad ini untuk ikut zikir. Kemudian zikir itu masuk ke hati.
Bukan kita yang masukin, masuk, bukan. Ya. Fokuskan zikir itu, ingat, namanya zikir kan ingat Allah. Udah ingat Allah aja. Jangan mikirin wah ini lagi membunuh nafsu, wah ini. Itu tulisan, teori. Justru yang buat nafsu bersih itu, jika kita berzikir itu fokus ke Allah. Allah itu yang bersihkan. Ya. Ini nggak begitu habis zikir puluhan ribu. Wah, saya zikir. Ya. Tidak bicara, tapi halnya begitu. Bila jadi wali ini, rasanya sudah sekejap lagi nih. Ini wali. Itu dia berarti tidak berjalan, Tuhan. Tidak berjalan, dia jalan di tempat. Ya. Itu sama juga. Ya, dia buka engine tuh shot, dia gas tuh dia tekan terus, tapi grill itu tak dijalankannya. Jadi bising di tempat. Ya, tidak. Zikir itu justru ini untuk ke hati. Hatta kita berzikir begini juga untuk masukin ke hati. Macam sesuatu kita masukkan di botol tuh kan, maka kita gitu-gitu kan supaya masuk. Ya. Kalau sudah masuk, sudah tidak. Itu supaya masuk. Ya. Maka ada sebagian tarekat tidak perlu, karena nanti terjebak kepada takalid, tradisi. Ya. Karena dia kira yang merubah perilaku dalam rohani itu dari metafisik. Bukan, tapi dari gaib, wahuwallah. Ya. Yang disebut metafisik pun fisik, zahir. Tapi yang gaib huwallah itu yang tidak fisik. Dialah yang merubah. Maka di sini dikatakan fayara najatahu bi fadli rabbih la bi amali nafsih. Baru ya Allah yang bersihkannya. Apa? Kehadiran Allah dalam jiwanya itu yang bersihkannya. Summa ba'da hadza. Setelah itu apa yang terjadi ikhlasnya? Ala yatluba minallahi azza wa jalla bi amalihi wa la bi halihi ay yuqimahu fi mahallil ikhtisas. Allahu akbar. Dia tidak meminta kepada Allah disebabkan amalnya, tidak juga dia menuntut disebabkan keadaan jiwanya. Kita punya zikir, lalu zikir itu telah menggerakkan seluruh sel-sel tubuh ini, ya, ikut konsentrasi, tidak mengganggu pikiran dan hati, dan terus zikir itu masuk ke hati, maka kemudian timbul akhlak mulia. Allah yang beri, bukan bilangannya berapa, tapi tergantung cepatnya dia sidik kepada Allah. Tidak berbilangan. Ya. Tidak bilangan. Ada orang zikir baru 10 udah jadi. Ada yang sudah zikir 2 miliar belum jadi. Ya, karena tergantung kesidikannya kepada Allah. Ya. Bukan kemudian timbul suasana hati yang tenang disebabkan ada akhlak. Bukan karena itu yang menyebabkan kita diletakkan oleh Allah di tempat yang dijadikan sebagai orang khusus. Bukan. Allah saja yang memberi. Itu sebab orang yang bertasawuf adalah orang yang sedang membetulkan konsentrasi, tujuan, penghadapan hati kepada Allah dalam berzikir, beramal, dan beribadah. Dah. Itu tengah cerita bahwa nanti akhlak menimbulkan makrifat. Jangan beribadah karena akhlak. Bahkan kata Imam As-Sa'rani radhiyallahu an, orang yang beribadah dia menyengaja bertujuan untuk taqarrub ilallah, itu masih masuk ke dalam riya, meskipun halus sangat. Tidak, hatta taqarrub, masih ada jarak antara kita dan Allah. Allah. Itu sebab Sayyidina mengatakan Allahu bas, katanya. Itu maksudnya. Allah saja. Jangan ada embel-embel yang lain.
Apalagi ada embel-embel yang bersifat takhayulat. Tahu embel-embel? Tak tahu. Tak ada embel-embel tuh. Bukan. Apa embel-embel ya? Nah, ini embel-embel nih. Renda-renda ya. Renda. Ya, jangan kita beramal tuh jangan ada renda-renda. Artinya jangan ada macam-macam permintaan. Ya. Ini zikir tasawuf, adapun doa. Ya, orang doa nak minta rezeki, doa lah itu lain hal ya. Doa nak minta rezeki, doa ya nak minta kawin, doa nak minta anak, doa ya, nak minta kawin lagi misalnya, itu embel-embel. Itu silakan doa, tak ada urusannya. Tapi zikir yang untuk membersihkan hati murni lillah. Ya. Amal lillah. Sebetulnya hatta berdoa ada adabnya. Bukan tengah meminta, bukan tengah memberitahu, bukan. Ya. Tapi menunjukkan kita perlu, itu saja. Ya. Tetap fokusnya adalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ikhlas yang paling tinggi dengan amalnya, dengan kebersihan jiwanya. Dia tidak meminta kepada Allah dengan sebab semua itu agar Allah meletakkan, yuqimahu, mendudukkan, meletakkan di maqam apa? Ikhtisas. Apa ikhtisas? Orang yang mendapat khususiyah. Ikhtisas itu disebut ahli ikhtisas. Kalau dalam dunia, dalam ilmu lain adalah orang yang kepakaran, ya, takhassus, ya, ikhtisas. Tetapi dalam tasawuf adalah orang yang memiliki hubungan yang bersambung kepada Allah. Jadi dia orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu batinnya, bukan fisiknya. Fisiknya sama saja. Fisiknya sama saja. Ya. Artinya sama saja. Fisiknya makan, fisiknya minum, fisiknya jika berjalan tersandung dan jatuh, atau kalau dia meleng, tahu meleng? Matanya kemana gitu, kemudian jalan mungkin jatuh ke longkang. Artinya ya, bukan dikhususkan oh dia kalau macam hantu jadi tak terlanggar tuh, tidak, mungkin terlanggar. Artinya bukan fisikal, ya. Bukan dia yang paling tinggi. Kita kan inginnya begitu. Kalau itu seorang murabi, kita ingin letak hatta kedudukan dunia pun paling tinggi, tak boleh ada yang lebih tinggi. Tak. Tidak. Ya, bahkan orang semakin tinggi, semakin rapat dengan Allah, hampir semakin tidak dipandang oleh orang ada kedudukannya. Dari kedudukan dunia ini, dia murni hamba. Gitu. Karena tidak ada yang menggembirakan, menghibur dia di kedudukan di tempat manapun kecuali Allah letakkan di situ. Ya, kecuali dia bersama Allah. Artinya dimanapun dia gembira hanya bersama Allah. Itu maksudnya. Fayakfi suhuduhu qadra nafsih. Cukup dia menyaksikan kadar dirinya. Sudah. Man anta. Fa inna man jalla qadran bihaqqin fi qalbihi saghura qadrul khalqi fi ainihi. Allahu akbar. Maka sesungguhnya orang yang nilai dirinya, harga dirinya besar, ya, bihaqqin, dengan hak, fi qalbihi, di hatinya, maka nilai makhluk kecil di matanya. Ya. Artinya jika Allah itu besar di hatinya, maka dia melihat orang itu ya kecil di matanya. Fa inna man jalla qadran bihaqqin fi qalbi. Ya, jika besar kadar hak di hatinya, jika Allah itu besar di hatinya, maka makhluk itu kecil di matanya. Ya, saghura qadrul khalqi fi aini. Bagaimana agar orang itu merasa ada kadar hak ya di hatinya? Yaitu dengan memiliki sifat-sifat mulia, itu ikhlas, itu diantaranya. Fa in qila bimadza yasilul abdu ila ikhlasihi. Nah, itu selesai, itu ada 3. Itu selalu 3 itu sebetulnya martabah umum. Ya, 1, 2, 3 dah, agar mudah mengingatnya. Karena kita selalu memandang
tingkat itu memang awal, tengah, akhir, sekan begitu. Padahal awal saja banyak tingkatannya, tengah saja banyak tingkatannya, akhir pun sama, sebanyak sejumlah orangnya. Ya, karena ditanamkan dalam pikiran kita, tidak ada satu orang pun yang sama, agar kita tidak perlu dengki. Allah menciptakan begitu. Tidak ada seorang pun yang sama, mesti beza. Setiap orang punya kelebihan untuk dirinya dan berbeda dengan yang lainnya. Kalau manusia membuat barang dibuat berbeda, seberapa mampu dia membuat perbedaan tuh? Mungkin kehabisan cara untuk membuat satu perbedaan. Tetapi Allah, manusia sejak Nabi Adam sampai akhir kiamat, setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya, tidak sama. Kenapa ulama berpikir begitu? Tanzih, untuk memurnikan, mensucikan Allah dan memandang sempurna dan tunggal. Ya, itu. Tidak. Begitu juga binatang dengan binatang tetap. Maka itu sebab tidak perlu berpikir tentang orang lain. Karena kita hanya dijadikan oleh Allah menjadi diri kita sendiri saja. Berpikir saja untuk orang lain itu sama juga membuang-buang waktu dan merendahkan apa yang Allah tunjukkan kepada dirinya dalam bentuk dirinya. Ya, maka jangan pernah terganggu dengan orang lain. Ya, karena tidak ada yang tidak Allah. Ya, bukankah selain Allah itu tidak ada? Kalau mau kita katakan siapakah selain Allah? Ya, yang mentajalikannya, yang menjahirkannya. Jadi tidak ada. Ya. Itu sebab dikatakan mungkin. Kalau ditanya bagaimana hamba mencapai ikhlas, qila binadharihi ilal afati fi amali, dengan pandangannya kepada yang merusak amalnya. Selalu kita ya, amalnya akan dirusak oleh harta, oleh dunia, oleh pujian, oleh wa insafihi bitaksirihi, dan menyadarinya akan kekurangan dia sebagai sifatnya. Tidak dapat kita melaksanakan seperti yang Allah kehendaki. Sampai ilustrasinya begini. Jika orang melaksanakan sesuatu yang sepatutnya bukan dia yang melakukannya, maka itu dosa atau tidak sempurna. Contoh misalnya, ada pakar, orang memang pakar kipas. Ada orang pakar pikas atau ekon. Tak datang dia, lalu kita yang menggantikannya. Artinya failnya sebetulnya dia. Kenapa kita yang menggantikannya? Mesti tidak sempurna. Ini hanya membangun logika ya. Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah. Kalau saya mengatakan kul, makan, ada orang yang saya suruh di depan saya sebagai khitab, orang diajak bicara. Kul, makanlah. Jadi ada dua orang. Ketika Allah mengatakan untuk menciptakan kita, kun, jadilah. Apakah ada maf'ulnya, mukhatabnya, yang diajak bicaranya? Ada tidak? Tidak ada. Siapa yang diajak bicara? Akhirnya dalam penafsiran orang sufi, ya, Allah yaqulu binafsihi linafsih. Allah berbicara dengan dirinya kepada dirinya. Sama juga begini ya, kalau itu susah. Sama juga begini. Seperti orang nak menciptakan sesuatu, kan berpikir, ya, buatlah. Oke. Dia merintah siapa tuh? Merintah konsep yang sudah dibangun dalam ilmunya. Berarti dia merintah dirinya sendiri. Iya toh, karena yang namanya perintah mesti ada yang diperintah dan melaksanakan perintah. Nah, ketika Allah mengatakan kun, ya, kun itu isinya apa? Salatlah. Ya, setelah hidup, setelah ada, salatlah, ibadahlah, berbuat baiklah, ya. Dan berbuat baiknya juga Allah juga yang memberikan syariatnya, tidak asal kita buat dan ini baik, tidak. Ada mizannya syariah. Artinya
Allah memerintahkan kepada siapa? Kun, kepada dirinya. Sepatutnya yang paling tepat melaksanakan perintah itu siapa? Kalau tidak ada selain dia, adalah dia. Kenapa kita merasa berbuat baik? Itu sebab orang sufi akhirnya setelah tahu al-abid huwal ma'bud. Oh, Allah yang mewujudkanku, yang memberikan sifatku, yang memberikan syariatnya, yang memberikan hidayahnya kepadaku, yang memberikan kekuatannya kepadaku, memberikan ikhlas kepadaku, memberikan. Ketika dia tidak mengaku, maka berarti itu dia ikhlas kepada Allah. Dan itulah dia menyadari bahwa dia taksir. Maka barangkali isyaratnya ketika kita sholat, begitu salam, maka Nabi mensyariatkan astaghfirullahalazim. Mungkin macam-macam. Ya, kalau kita yang masih memang lalai, ghaflah, dari ghaflah, dari lupa. Tapi bagi mereka para anbiya, para rasul, para aulia, dari apa istighfarnya? Min wujudi ana. Ya, aku beristighfar dari ada. Ya, sehingga akulah yang melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada dirinya. Karena Allah telah menjelmakan, ya, seperti dirinya, zat, sifat, fi'il dan karya adalah insan. Itu. Nah, itu sebetulnya cara menjelaskan bahwa semuanya dari Allah, sebetulnya begitu. Ya. Karena kalau pikir tak akan menjelaskan sedakik itu. Nah, kita apabila sudah paham, buanglah istilah. Jangan ditaruh sebagai ilmu. Itu hanya sekedar untuk memecut kita agar laju. Gitu. Summa la yara lil khalqi fi nafsihi qadran wala khataran. Kemudian dia tidak melihat, ya, pada dirinya itu akan makhluk, dia tidak melihat makhluk pada dirinya qadar wala khatar. Tidak ada melihat manusia itu yang berharga, tidak ada yang melihat itu berbahaya. Tidak ada. Dia melihatnya Allah semua yang melakukannya. Kalau dia memuliakan orang itu memuliakan Tuhannya, maka dia tidak menghinanya karena menghina Tuhannya, penciptanya. Maka apabila dia memperlakukan itu, memperlakukan Tuhannya, ya. Dan apapun yang dia lakukan kepadanya, dia sedang muamalah kepada Allah Subhanahu wa. Ini sudah ikhlas tingkat tinggi. Fa innal insana la yatadakhaluhu riya minas sibyan allazina la yaj'alu lahum indahu fil manzilati khataran. Ya, qadran ini nilai, khataran ini penting lah, tidak penting, tidak penting. Maka sesungguhnya manusia tidak akan dimasuki riya. Minas sibyan, karena anak kecil. Yang mana anak kecil itu tidak menjadikan mereka di sisinya ada kedudukan yang penting. Ya. Sibyan, anak kecil, sibyan ini, anak-anak kecil inilah yang tidak yang tidak menjadikan untuk mereka di sisi orang, ya, di sisi manusia kedudukan. Wa inna ma yatawalladu riya li isbatil khalqi indak. Tetapi riya itu lahir karena menganggap orang itu ada di sisimu. Ya. Kalau dari anak kecil tidak dianggap riya gitu. Kenapa? Karena riya, ya, Allah tidak menjadikan untuk anak kecil itu di sisi orang ada kedudukan yang penting. Tidak. Ya, daripada anak kecil mungkin tak ada riya pun. Tetapi riya itu lahir dari mana? Isbatil khalqi indak. Kita yang menganggap orang itu ada di sisimu, dilihat orang. Wa in la khazathum bi ainil ihtikar zala an karya ma'hum. Jika wa in la khaztahum, jika engkau memandangnya, memperhatikannya dengan mata ihtikar, dengan pandangan yang rendah, maka hilanglah riya bersama mereka. Artinya saya tidak perlu dipuji orang. Untuk apa?
Bukan menghina ya, ihtikor itu. Dibanding Allah. Untuk apa? Ya orang sekarang memuji, besok mencaci. Maka jangan pernah bergantung kepada orang. Itu sebab kata mereka, al-khalqu da wal haqqu dawa. Makhluk itu penyakit, obatnya itu Allah. Kalau kita ada Allah, maka tidak terganggu dengan orang. Kenapa kita sakit? Karena ada orang. Ya. Seperti dalam buku Muqaddimah Hatkul Astar, Imam Ibn Athaillah mengatakan, kenapa kita ada rasa kecewa, duka, lara, sakit hati, sakitnya tuh di sini, ya, merana, sengsara. Kenapa? Ini mana tadi? Li isbatil khalqi indak. Karena kamu menetapkan, mensabitkan makhluk ada di sisimu. Artinya apa kata Allah? Karena ada orang lain selainku. Maaf, istri kalau suaminya ada perempuan lain, marah tak? Menderita tak suami di rumah tuh? Tuan-tuan, kalau istri cemburu karena ada perempuan lain, marah dengan suami, menderita tak? Penderitaan itu karena kita memandang bahwa ada selain Allah yang menyakiti kita, yaitu orang. Allah sakiti kita. Coba kalau tak ada orang, semuanya Allah. Allah. Karena diterangkan dalam syariat, Allah kasih musibah saja, Allah nak hapus dosa, Allah nak bagi pahala, Allah nak tinggikan derajat. Makin besar musibah, makin besar anugerah. Dan itu hanya orang yang bercinta dengan Allah. Kalau masih ada lain cintanya, tak punya jiwa begitu. Itu sebab kita sakit, menderita, semuanya karena orang. Li isbatil khalqi indak. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada orang, bahwa hakikatnya adalah Allah, ya, maka itu sebab orang sudah berbuat salah dengan kita, kita marah, dia makin marah. Karena sebetulnya dia, ya, hanya sebagai sebab jika itu kepada kita. Dia itu ujian dari Allah, mungkin lulus, setelah itu dia tobat, kita masih benci saja. Nah ini li isbatil khalqi indak. Wa mimma yu'inuhu 'alal ikhlas. Apa yang membantu kita, yang menolong kita untuk dapat ikhlas? Nadharuhu ila amalihi bi aini ijra'illahi ta'ala wa taisiri Allah. Kita memandang kepada amal dengan pandangan apa? Pandangan bahwa Allah lah yang memberlakukan dan mempermudah kita beramal. Seperti tadi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan syariat kita, Allah yang berikan hidayah kepada kita, Allah yang berikan kesehatan kita untuk dapat melakukan ibadah. Allah yang itu yang membantu kita, pandangan-pandangan begitu yang membantu kita, ya, untuk ikhlas. Kalau kita melakukan sesuatu, kemudian ada orang yang menghalangi, macam merendahkan, macam kita, ya, terasa bahwa, ya, dihalangi, dia apa, ya, itu pertanda bahwa Allah menginginkan kita agar berbuat karena Allah saja. Ya, iyalah, ya, terganggu misalnya dengan orang, itu berarti, ya, nak kita padam orangnya. Ya, itu sebab saya dulu memahami ini, lalu saya melihat anak umur 2 tahun, anak saya, bahwa di kursi itu ada kayu menghalang jalan, lalu dia jalan tersantuk kakinya. Tiba-tiba emaknya mau buang kayu itu, jangan. Ya, mungkin saya terobsesi dengan pandangan ini, jangan. Kenapa? Biarkan dia yang menghindar, jangan kayu yang disalahkan. Karena ingin mendidik, jangan menyalahkan di luar diri kita. Ya, biarkan sehingga dia menyadari, dan tidak akan lagi, kalau sadarkan dia tidak akan lagi terhantuk kayu itu, baru kayu singkirkan. Ya. Karena kita selalu mudah,
karena engkau, karena engkau. Tak ada yang karena engkau. Semuanya karena Allah. Itu sebab kita menderita karena Allah cemburu. Maka kata Sidi Imam Ibn Athaillah, alhamdulillahilladzi ja'ala bisamsamil ghirah, ya, rasmal mughayarah al aghyar, katanya. Alhamdulillah, Allah itu dia mendapat rasa sakit, itu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memotong dengan pedang cemburunya, ya, rupa selain Allah. Kan manusia, kita sakit hati itu Allah yang cubit, bukan dia, aku. Kalau sudah Allah, tak sakit pun diberi musibah itu. Malah ibaratnya katanya dalala. Apa dalala itu? Dimanjakan. Seperti pengantin baru kalau dicubit, tak akan marah. Dicubit sampai keluar darah tuh, ya, ketawa dia. Suruh cubit yang satu nih. Coba kalau istri sudah punya anak 6, coba cubit, ya. Kenapa kamu cubit saya? Sudah tak sayang? Dulu dicubit itu sayang. Li'annal insana la yatamaddahu bi fi'li ghairi. Karena manusia itu tidak merasa terpuji dengan perbuatan orang lain. Wa inna ma yatamaddahu, ya, hanya saja dia merasa terpuji bima yarahu min nafsih, dengan sesuatu yang orang melihat dia dari dirinya. Kalau dia punya sesuatu, orang melihat, oh hebat, terpuji. Itu sebab buang orang, jangan orang yang dibuang, ya. Dari sini, itulah orang dulu itu, ketika orang nak masuk tarikat, syaratnya banyak. Salah satu syaratnya al-i'rad anil khalqi, buang orang. Sudah, ya. Bukan dari wah buang nih, diusir semua anak istri, bukan. Dari hati, bukan karena engkau, bukan untuk engkau, tapi karena Allah dan untuk Allah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.